Selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan sorga. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali bertemu untuk bersama-sama menerima pengajaran firman Tuhan. Dan pagi ini Tuhan akan mengajar kita tentang persembahan korban sajian yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 2. Izinkan saya membaca ayat 1 saja. Bunyinya demikian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kemarin Tuhan mengajarkan kepada kita tentang persembahan korban bakaran, yang mana baunya menjadi wewangian yang menyenangkan Tuhan, maka pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang persembahan sajian. Sesudah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, setiap kali mereka panen besar atau mengalami panen, maka mereka akan membawa korban sajian. Tetapi korban sajian bukan saja sebagai ucapan syukur atas panen yang berhasil, yang Tuhan berkati, tetapi korban sajian ini juga merupakan sebagai korban deklarasi mengingat janji Tuhan dalam memelihara umatnya. Jadi bangsa Israel membawa korban sajian adalah karena mereka meyakini dan menyadari mereka ada di dalam perjanjian Allah yang memelihara mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam Yesus Kristus, tidak perlu lagi membawa korban sajian ini. Mengapa? Karena korban sajian ini telah juga digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 20, firman Tuhan berbunyi seperti ini, yaitu dalam peristiwa perjamuan Tuhan terakhir bersama dengan para rasul. Bunyinya demikian. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib mempunyai makna yang dalam dan beragam. Kematiannya menjadi penebusan bagi dosa kita. Kematiannya menjadi pembenaran bagi hidup kita. Kematiannya memuaskan hati Allah atas penebusan dosa itu. Tetapi di dalam ayat ini, sebelum Dia disalibkan, Tuhan menegaskan bahwa darahnya tertumpah sebagai perjanjian baru antara Allah dengan umatnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjanjian baru oleh darah Yesus. Perjanjian lama itu telah digenapi melalui korban Tuhan Yesus. Dan Dia memasuki perjanjian yang baru, kita dimasukkan ke dalam perjanjian baru bersama dengan Dia. Perjanjian baru itu lebih teguh daripada perjanjian lama. Karena dalam perjanjian baru itu yang tertumpah bukan darah korban hewan, tetapi darah anak domba Allah, yaitu anak domba Allah yang tanpa cacat. Kita ada di dalam perjanjian baru oleh darah Yesus. Apakah isi perjanjian baru? Adalah pemeliharaan Tuhan, hidup yang kekal, hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Marilah kita menjalani hidup kita dengan terus mengingat bahwa oleh darah Yesus kita sudah dimasukkan ke dalam perjanjian baru bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Salam.